Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Walaupun kondisinya sedang sering hujan, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Seperti yang teman-teman lihat di depan saya ada cireng, jadi sudah pasti saya makan cireng. Dan saya akan membuat video cara membuat cireng crispy. Teksturnya kenyal di dalam dan crispy di luar. Ditambah saus sambal, ini cocok banget. Langsung saja langkah pertama, kita siapkan wajan, kemudian masukkan air, lalu tambahkan bawang putih yang saya tumbuk kasar, kemudian penyedap rasa, lalu garam, dan 1,5 sendok makan tepung tapioka. Ini hanya sebagai biang saja ya. Setelah semua bumbu dimasukkan, kemudian kita aduk supaya tercampur rata bumbunya. Dan tepung tapiokanya ini semuanya sudah larut, tidak ada yang menggumpal. Setelah semuanya tercampur rata dan larut, ini selanjutnya kita masak ya. Kita masak adonan biangnya ini hingga mengental dan berwarna bening. Cukup dimasak dengan api sedang saja. Ini sudah cepat kok, soalnya kan ini adonan biangnya nggak terlalu banyak ya. Nah, setelah sudah mendidih begini, lalu kita aduk-aduk semuanya sampai mengental. Ini kita aduk-aduk terus sampai berwarna agak bening ya. Tadi kan ketika kita masak kan awalnya warnanya putih susu nih. Ini sudah bisa teman-teman lihat nih, sudah mulai agak bening. Dikira sudah cukup, kemudian apinya kita matikan dan langsung kita tuangkan ke tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya tidak saya kasih bumbu apa-apa ya, hanya murni tepung tapioka saja. Tidak saya kasih garam dan bumbu penyedap, soalnya kan tadi di biangnya sudah kita kasih ya bumbu-bumbu ya, bawang, penyedap, garam, itu semua sudah kita kasih. Nah, selagi masih panas, ini kita aduk-aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk-aduk terus supaya adonannya tercampur. Nah, tapi ini tidak boleh sampai kalis ya, soalnya kalau nanti kalis ini bakal jadinya keras banget. Nah, supaya mendapatkan tekstur yang crispy di luar dan di dalam kenyal, ini termasuk tahap yang penting ya, jangan sampai kita salah di sini. Oke, ini saya kira sudah cukup ya. Selanjutnya kita menuju proses untuk mencetak cirengnya. Biar lebih mudah, di sini saya mencetak menggunakan tangan langsung ya. Tapi sebelum itu nih tangannya sudah saya cuci bersih. Ini membentuknya cukup kita gepeng-gepengkan saja seperti ini, dipipih-pipihkan sampai kira-kira sudah berbentuk yang cukup baik. Ini tidak usah terlalu bagus ya, kita bentuk supaya kriwil-kriwil dan nanti di ujung-ujung itu nanti teksturnya bakal crispy. Pokoknya enak banget nih, pokoknya kriuk-kriuk waktu dimakannya. Dan ini kita pipihkan semuanya sampai semua adonan cirengnya habis. Lanjut kita ke proses berikutnya, yaitu menggoreng cireng yang telah kita bentuk tadi. Kita siapkan dulu wajan dan minyak kita panaskan. Setelah minyaknya panas, masukkan cirengnya satu persatu sesuai dengan kapasitas penggorengan kita. Di sini saya menggunakan penggorengan yang kecil ya, jadi nggak bisa banyak-banyak. Untuk cirengnya ini saya tidak membuat sambal rujaknya ya. Ini saya cukupkan dengan hanya saus sambal saja. Karena dicocol saus sambal pun rasanya sudah mantap banget ini. Atau bisa juga dicocol dengan sambal terasi atau sambal goreng. Tetap saja kok rasanya tetap mantap, crispy di luar, kenyal di dalam, dan pedas, bikin mata melek. Ini cirengnya kita balik-balik ya, supaya matangnya lebih merata, supaya lebih crispy lagi nanti. Oh iya, ini apabila teman-teman tidak ingin langsung menggoreng semua atau teman-teman membuat dalam jumlah yang banyak, cirengnya bisa ditaruh di freezer dulu ya. Jadi bisa digoreng sewaktu-waktu apabila teman-teman sedang ingin membuat camilan. Dan ini bisa juga dijadikan sebagai frozen food usaha kuliner. Ini sepertinya sudah matang ya, sudah cukup matangnya nih. Seperti teman-teman lihat sudah berwarna putih bersih seperti salju dan kulitnya sudah terlihat crispy. Ini langsung saja kita angkat dan ditiriskan. Lalu kita hidangkan bersama sambal atau saus sesuai selera kita. Bisa menggunakan saus sambal, bisa menggunakan sambal rujak atau sambal goreng ataupun juga sambal terasi, sesuai selera teman-teman saja ya.
Setelah cirengnya sudah matang, lanjut kita menuju ke bagian yang sangat dinanti-nanti, yaitu icip-icip. Nah, ini teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Dalamnya tetap kenyal, di luarnya seperti teman-teman lihat crispy. Dan saya cocol dengan saus sambal. Untuk takaran bumbu dan bahan, ini dia ya. Oke, sekian video cara membuat cireng crispy sederhana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.